Huda wa dinil haq lidrahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil qur'ana tartila al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas qudrah iradah serta limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat alhamdulillah di kesempatan malam ini kita memasuki tahun 2024 dan kita telah meninggalkan tahun 2023. Tentu dengan kita meninggalkan tahun 2023 bahwa jatah umur kesempatan untuk hidup di alam dunia ini bukan semakin panjang tapi semakin mendekati sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajal. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in sampai kepada umatnya hingga zaman. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bacaan di surat An-Nisa, surat yang keempat ya, di ayat yang ke-34. Ayat 34 ini banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita petik ya. Insyaallah nanti kita sedikit terjemahkan, bahas ilmu tajwid dan makhrajul hurufnya. Dan di sini ada keutamaan sebagai laki-laki ya, itu dalam keluarga itu sebagai apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Arri. Nah, di sini huruf alif lam, setelah alif lamnya ada huruf yang bertasydid. Nah, dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Jadi ditekan huruf ra-nya. Ar-rija. Nah, kemudian ja dibaca panjang 2 harakat atau 2 ketukan. Hati-hati tidak boleh lebih dari 2 harakat. Contoh yang salah. Ar-rijal. Nah, itu karena lagu ya, kemudiannya dipanjangkan. Tapi harus mengikuti terhadap ilmu tajwid. Ar-rijal. Kenapa panjang 2 harakat? Karena ada huruf alif ya, sebelum alif itu ada tanda fathah ya. Jadi jalu. Qawwa, awwa. Nah, bukan qawwa tapi qawwa. Gandakan huruf wawu atau harful wa syiddah. Huruf wawunya ada syiddah. Nah, menunjukkan kalau ada syiddah menunjukkan huruf tersebut itu double. Nah, kalau double berarti harus ditekan. Contoh arwah, qawwa. Qawwa. Nah, wa yang kedua dibaca panjang 2 harakat, hukumnya adalah mad tabi'i. Qawwamuna. Namun di sini sama ya, hukumnya adalah mad tabi'i. Karena ada huruf wawu, sebelum wawu sukun ada tanda domah. Alani. Nah, asalnya alal. Nah, tapi karena ada nun atau ada huruf yang bertasydid, maka masuk ke dalam huruf setelah alif lamnya. Nah, dalam ilmu tajwid sama tadi, hukumnya adalah alif lam syamsiyah, tetapi memakai gunnah atau ma'al gunnah. Nah, maka ditahan 3 ketukan. Alan nisa'i. Nah, sa asalnya matobi. Karena ada hamzah berubah
bukan mad tobi lagi tetapi menjadi mad wajib muttasil. Jadi mad itu panjang, wajib mesti, muttasil bersambung. Maksudnya adalah hamzah. Anisa'u, anisai, anisa'a, hamzahnya itu bagian atau kesatuan dari anisa. Bima paddo, paddo gandakan huruf do. Nah, jadi tekan paddo. Nah, seperti don. Nah, itu bukan dolin tapi dolin. Nah, contohnya tadi paddo. Nah, itu kan ada tasydid jadi ditekan ya. Bima faddola. Nah, la-nya jelaskan dulu. Lallah. Nah, tidak faddolallahu. Nah, tapi jelaskan dulu la-nya bima faddolallah. Nah, lafaz Allah sebelum ada tanda fathah atau domah ya, dalam ilmu tajwid disebut dengan lafdul jalalah mufakhamun atau tafkhim. Ba'dhum hum a. Nah, di sini ada mim mati menghadapi selain mim dan ba, hukumnya idhar syafawi. Ala ba'di wa. Nah, ditahan. Asalnya ba'din karena ada huruf wawu atau iya nun mim wawu masuk ke dalam huruf wawu. Kemudian bi gunnah disebutlah dengan idgham bi gunnah apabila nun mati atau tanwin menghadapi iya nun mim waw. Wa bima asalnya mad tobi karena ada huruf alif berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, ini samar tidak tapi fa. Nah, hukumnya adalah ikhfa. Anfaqu bukan anfaqu tapi anfaqu. Nah, huruf qaf ya. Anfaqu min hati-hati tidak min nah, tidak boleh ada pantulan. Oleh karena itu nun mati atau tanwin menghadapi huruf alif ya, hukumnya idhar. Jadi jelas nunnya itu min amwanya tadi sudah ya. Mim mati menghadapi selain mim dan ba, hukumnya adalah idhar syafawi. Amwalihim. Nah, kemudian di atasnya ada tanda qala, artinya lebih utama dihentikan ya. Kita terjemahkan dulu ini karena sangat penting ini kalau kita isinya ya. Ar-rijalu laki-laki, qawwamuna adalah pelindung pemimpin alan nisa atas perempuan. Jadi meskipun dalam keluarga misalkan istrinya kerja, suaminya kerja, tapi istrinya itu gajinya lebih tinggi daripada suami, tetap kalau di rumah itu harus menuruti kepada suami. Banyak sekali kasus-kasus yang saya pernah temukan gitu ya. Istrinya itu jadi manajer suatu bank, kemudian laki-lakinya kerja di kafe gitu ya. Kemudian karena buat apa saya lebih tinggi gajinya sehingga menjadi satu perceraian gitu. Ya, sampai hal seperti itu masih banyak terjadi. Kenapa? Bima faddalallah, bima terhadap apa-apa faddalallah yang Allah lebihkan, Allah karuniakan. Ba'dahum ala ba', sebagian mereka atas sebagian lagi. Nah, maksudnya atas laki-laki atas Allah utamakan atas sebagian lagi laki-laki dengan perempuan maksudnya. Wabima dan oleh sebab itu atau dan sebabnya anfaku apa yang mereka infakkan. Jadi laki-laki yang mereka telah infakkan min amwalihim dari harta-harta mereka. Nah jadi ketika suami kerja diberikan kepada istri dan istri pun harus betul-betul memanage keuangan itu sebaik mungkin. Nah,
karena dalam hadis itu sebaik-baik wanita itu adalah menjaga harta suaminya. Tapi ulah maksudnya kempit teuing ulah, tapi ya sewajarnya untuk ini nanti harus bisa gitu ya. Fasolihatu, maka mereka perempuan-perempuan yang soleh, qanitatun yang taat, hafidhatun yang menjaga, lil ghaibi ketika suaminya tidak ada, bima hafidhallah oleh sebab Allah telah menjaganya. Maksudnya ketika suami itu kerja ya, misalkan 6 tahun 1 tahun, maka si istri itu harus betul-betul menjaga ya. Maksudnya contoh misalkan ada tamu laki-laki duaan, tidak boleh memasukkan laki-laki meskipun ada tamu cukup di luar. Walati, dan orang-orang takhafuna yang khawatir, nusyuzahunna, mereka melakukan penyelewengan ya. Jadi istrinya itu suami itu khawatir istri itu melakukan penyelewengan, faiduhunna, maka nasihatilah oleh kalian mereka, tentu dengan cara yang baik, tidak boleh mah hauk gaplok gitulah mun bahasa Sunda mah. Wahjuruhunna, dan jauhilah mereka. Jadi tempat tinggalnya itu dijauhi, tidak barang dulu. Nah, misalkan suami teh mah di jilbab atuh, nah, seberapa kali, nah silahkan misalkan sudah dikasih tahu wahjuruhunna, yang kedua itu ya, jadi tempat tidurnya tuh misah. Fil mago, ini ada nih, fil magoji, dalam tempat tidurnya, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Pukul di sini bukan berarti menyiksa ya sampai lebam, bukan, tapi dipukul bagian putan, bagian dubur. Mamah mah dipartosan teh kalah ngalawan. Nah, kalau betul suaminya ya menasehatinya. Misalkan pulang teh malam jam 12 terus tiap hari, nah itu. Fa in ata'nakum, maka jika mereka mentaati kalian, fala tabghu, maka janganlah kalian mencari-cari alaihinna, atas mereka, atas istri, sabila, jalan untuk menyusahkannya. Inna, sesungguhnya Allah kana adalah ia, aliyan, maha, arti dasar tinggi ya, tulis ini ya, lahi maha tinggi, kabiro, juga maha besar. Nah ini ya, nah, inilah kewajibannya suami kepada istrinya ya. Kita bacakan dengan nada nahwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. 3 turun. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Nah, yang pertama, as-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فإضوهن wahjuruhun. Nah, ada guna ya. Jadi dengung, ditahan ya. 3. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kembali ada yang pertama. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in ata'nakum Innallaha kana 'aliyyan kabira. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Langsung diteraskan enggak Mas?